saat ini Yesus. Ku rindukan rohmu mengurapi saat ini Yesus. Saat ini Yesus. Terima kasih Pak Han. Ya, Bapak Ibu semua, kita akan diberikan sharing firman Tuhan melalui motivational speech yang pagi hari ini akan dibawakan oleh Bapak Adam Teja, RP dari ANZ. Durasi 10 menit, Pak Adam, dipersilakan. Terima kasih. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Saya sering bertanya, apakah betul saya, Anda, dan kita semua orang-orang terbahagia di dunia? Saya belajar di buku Happiest People on Earth yang ditulis oleh founder kita, Demos Zakarian. Dia menulis bahwa pada saat kita menemukan hadiah dari Tuhan dan memakainya, kita akan menjadi orang yang paling terbahagia di dunia. Apakah kita semua sudah menemukan hadiah itu? Dan apakah kita sudah memakainya? Sebelum kita bisa menemukan hadiah itu, tentu kita harus tahu apa hadiah itu. Dan ternyata jawabannya itu ada di Kolose 1 ayat 27. Di sini diungkapkan bahwa hadiah itu ada dalam bentuk sesuatu misteri ilahi. Sesuatu kejutan rahasia yang telah disembunyikan dari dunia selama beberapa generasi. Tetapi sekarang diungkapkan, dibuka, dan dimanifestasikan untuk dialami oleh setiap orang yang percaya dan yang suci. Misteri itu adalah Christ in you is the hope of glory. Kristus di dalam Anda adalah harapan kemuliaan. Sebenarnya saya sudah mendapat jawaban ini bertahun-tahun yang lalu, terutama pada waktu Pak Ayung dan Pak John Thompson datang ke Sydney. Pak John Thompson berulang-ulang berkata kepada saya, Christ in you, the hope of glory. Tapi apakah saya mengerti? Tidak. Dia berulang-ulang mengatakan Christ in you, the hope of glory. Tapi saya tetap tidak mengerti. Pak John Thompson, maaf. Baru di tahun 2021, saya bertemu dan belajar dari John Carrett. John Carrett adalah seorang Amerika yang pernah mendampingi Demos Zakarian. Di sekolah yang bernama School of the Vision, beliau berulang-ulang mengajarkan hal yang sama. Christ is in you. Sedikit demi sedikit sikap saya berubah. Dan sikap istri saya pun berubah. Hanya baru tahun ini kami sadar bahwa kami berdua telah menerima hadiah yang paling mulia dari Tuhan. Hadiah yang berupa Tuhan Yesus sendiri Kristus yang hadir di dalam diri kami. Kami mendadak mempunyai keyakinan, kepercayaan bahwa Kristus betul hidup di dalam diri kami. Apa yang terjadi dalam beberapa bulan ini, kami diuji. Banyak orang-orang yang minta doa kanker, Bell palsy, dan lain-lain. Ternyata Kristus yang melakukan miracle, sign, and wonder yang terjadi secara instan. Doa kita sudah tidak seperti doa kita yang dulu. Tapi ini adalah doa keinginan Yesus Kristus ke Bapaknya di surga. Pagi ini saya ingin memberi 3 kesaksian yang saya harap bisa memberi motivasi yang baik. Di bulan Februari kita tiba di Kuala Lumpur. Dan kita dapat kabar bahwa anak remaja dari kawan kita ada di rumah sakit di Kuala Lumpur. Dia sedang menunggu transplantasi ginjal. Mamanya yang akan menjadi donor ginjal. Kita langsung berdua berdoa dan menolak keadaan ini. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum operasi dimulai, mereka mendapatkan kesembuhan yang ajaib. Operasi itu dibatalkan. Puji nama Tuhan Yesus. 6 minggu yang lalu, seperti biasa, tiap hari Sabtu, saya dan istri saya selalu pergi ke tempat secret place, tempat kita berdoa. Secret place itu tempat yang sangat sunyi di pinggir sungai. Pagi itu, secret place itu sudah tidak secret. Waktu kami tiba di sana, kita itu sudah ditunggu oleh kurang lebih 100 burung hitam. Yang luar biasa lagi, ada 1 burung pemimpin, 1 burung bangau putih yang ukurannya itu 10 kali lebih besar dari yang lain. Burung bangau itu berdiri di tengah seperti pemimpin. Kami berdoa kira-kira 30-40 menit. Dan salah satu yang saya doakan adalah mengenai School of the Vision. Saya minta Tuhan, berikanlah breakthrough dan bukalah School of the Vision di Asia Pasifik. Waktu kita berdoa, burung-burung itu semua diam dan tertib.
Setelah kita bilang amin, burung itu satu demi satu terbang dan pergi. Kami sebenarnya tidak mengerti apa artinya burung-burung itu. Tapi sore itu, saya dapat telepon dari National President FGBMF Australia. Dia minta izin, School of Division, bisakah dimulai pada hari Rabu itu juga? Saya kaget karena hanya ada 4 hari untuk mempersiapkan sekolah itu. Tapi saya ikutin saja. Yang lebih kaget itu pada hari Rabu. Tuhan betul-betul menjawab doa kita. 27 orang dari Indonesia hadir di kelas itu. 25 yang lain dari Australia, Fiji, Malaysia, Jepang, Jerman, Amerika, dan Vietnam. Haleluya itu. Puji Tuhan. Rabu ini adalah sesi yang ke-6 untuk School of Division. Kesaksian saya yang terakhir, ketiga. Papa mertua saya. Saya panggil dia Papi. Papi saya itu umur 85. Dia ada demensia dan Parkinson yang sangat parah. Dia tinggal di rumah perawatan orang tua. 2 minggu yang lalu dia jatuh. Kepalanya terbentur ke pinggir meja, kepalanya bocor dan dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit telepon minta kita semua hadir secepatnya karena kemungkinan besar malam itu adalah malam yang terakhir untuk dia. Diagnosanya pendarahan otak. Setiba saya di rumah sakit, Mami bilang, wah tidak ada harapan. Si Papi sudah kacau, ngomong sudah kacau. Malah dia sudah ngomong, dia sudah ketemu orang-orang yang sudah mati. Dan dia terus minta, pakein sepatu, Papi mesti jalan, Papi mesti jalan. Adik ipar saya, ya sekali lagi dia membimbing Papi saya untuk terima Tuhan Yesus. Dan Papi saya terima. Puji Tuhan. Lalu Papi saya berulang-ulang bertanya kepada saya, apakah dosa Papi sudah diampuni? Dan saya pegang tangan, saya bilang, Papi, yes. Papi sudah diampuni. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk membayar semua dosa Papi. Malam makin larut. Istriku lalu berdoa, Tuhan, kalau belum waktunya, tolong berikan kesembuhan total ke Papi. Tapi kalau sudah waktunya, kita akan rela dan pasrah melepaskan Papi diterima Tuhan di surga. Mendadak saya mendengar bisikan dari Roh Kudus untuk membacakan Mazmur 27. Saya pegang tangan Papi dan membacakan Mazmur 27 dari awal sampai akhir. Pada saat itu saya merasa ada sesuatu yang mengalir dari tangan saya ke Papi. Terus terang, saya tidak tahu kenapa Mazmur 27. Kalau teman-teman di sini ada yang tahu, japri sama saya. Saya melihat wajah Papi menjadi sangat tenang. Istriku memeluknya dengan penuh kasih sayang dan membuat saya sangat terharu. Saya pikir satu hari istri saya juga akan mengantar saya dengan cara yang sama, dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan yang sama. Saya melihat itu, saya mengambil HP saya untuk foto momen-momen terakhir mereka berdua. Dan saya ingin share foto ini. Sebentar. Apa yang terjadi? Entah kenapa di foto ini saya bisa melihat istri saya. Tapi saya hanya bisa lihat tangan Papi. Badan dan wajahnya tidak muncul. Segalanya sangat terang dan tidak bisa difoto. Saya berulang-ulang membersihkan lensa saya dan memutar-mutarkan kamera saya. Saya pikir ini something wrong with my camera. Tapi Papi nggak ada di foto itu. Saya diam saja. Saya pikir memang apakah mungkin ini yang terjadi pada saat-saat terakhir seseorang. Malam itu tentu dengan sangat besar, dengan sangat berat hati kita berpisah. Puji Tuhan besok paginya, Papi betul-betul menerima mujizat. Tidak ada pendarahan otak, kepala sobek yang besar yang menjadi baik sangat luar biasa. Malah beberapa hari kemudian, kita malah bisa makan barbecue dengan dia. Kesehatannya itu sangat mengagetkan semua petugas. Puji Tuhan. Teman-teman, terimalah hadiah yang paling mulia dari Tuhan. Hadiah yang berupa Tuhan Yesus sendiri. Dan mulailah hidup di kehidupan yang baru, di mana sifatnya akan menjadi sifat Anda, kata-katanya akan menjadi kata-kata Anda, pengetahuannya akan menjadi pengetahuan Anda, cintanya akan menjadi cinta Anda, dan imannya akan menjadi iman Anda. Ketika itu terjadi, Anda akan memiliki kekuatan yang supernatural untuk mengerjakan karya agung Tuhan, untuk melakukan mujizat-mujizatnya, untuk mengetahui kehendaknya, untuk mengucapkan kata-katanya dengan percaya diri dan penuh dengan otoritasnya, untuk hidup tanpa lagi ada keraguan, dan untuk menjadi saksi Kristus yang sejati dan Tuhan. Teman-teman, ketika kita menjadi satu dengan Tuhan sepenuhnya, dunia
akan terkagum dengan keajaiban Tuhan. Kita akan mengucapkan kata-kata yang akan menenangkan badai. Dan kita akan mempunyai keyakinan untuk memindahkan gunung. Dan kita akan mendengar Tuhan berbicara langsung pada kita. Karena kita tidak akan lagi perlu bersekutu dengan Tuhan, tapi kita satu dengan Tuhan. Teman-teman, Christ is in you. Terimalah hadiah ini. Dan pakailah kekuatan Kristus yang ada di dirimu. Dan jadilah orang yang terbahagia di dunia. Christ in you, the hope of glory. Terima kasih teman-teman. Amen. Praise the Lord. Glory. Ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Pak Adam. Yeay. Satukanlah roh kami ya Tuhan, Allah Raja.